Halo Sobat Rich, bagaimana nih kabarnya? Empat Indonesia di Uber Cup 2024. Nah, kalian sudah tahu kan ya siapa-siapa saja yang akan memperkuat bergu Indonesia di kejuaraan Thomas dan Uber 2024. Nah, spesifik di Uber Cup 2024 ini, Indonesia secara mengagetkan nih ya, mencoret dua nama yang sebenarnya tiga nama sih, yang sebenarnya mereka-mereka ini memiliki ranking yang lebih bagus dari pemain Indonesia lainnya. Misalnya adalah di sektor tunggal putri, di mana sektor tunggal putri ini Putri Kusuma Wardani atau Putri KW ini tidak dimasukkan squad dan justru digantikan dengan Ruzana ya. Ruzana ini juga masih muda juga, dan sebenarnya Putri KW pun juga masih muda nih Sobat Rich, dan bahkan pernah meraih level S Super 300 ya, World Tour 300, dimana yang bisa meraih World Tour 300 ini baru Fitriani, kemudian ada Gregoria Mariska Tunjung ya, dan tentunya adalah Putri Kusuma Wardani. Namun tidak dimasukkan ke dalam list squad Uber Cup. Nah, terkait ini menurut kalian gimana nih Sobat Rich? Setuju nggak sih dengan ketidakikutan atau tidak diikutkannya Putri Kusuma Wardani di squad Uber Cup? Nah, tidak hanya Putri KW yang mendapatkan hasil ataupun yang mendapatkan pencoretan, juga adalah di sektor ganda putri, di mana ganda putri Indonesia yaitu Ana dan juga Tiwi ini menjadi ganda putri kedua Indonesia, namun dicoret ya. Rankingnya pun masih bisa dibilang juga top 20 atau 20 teratas lah ya, dibandingkan dengan nama yang dibawa yaitu Lani dan Ripka. Memang secara usia dan juga peringkat bisa dibilang Ana Tiwi ini lebih memiliki pengalaman gitu. Tetapi Ana Tiwi ini digantikan dengan Melisa dan juga Rose ya, atau Tarjo biasa kita ini ya, Tarjo ini dibawa gitu, digantikan dengan menggantikan Ana dan Tiwi gitu. Nah, tentunya ini juga menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kok Ana Tiwi tidak diikut sertakan? Apakah jangan-jangan mereka akan didegradasi gitu? Karena sepanjang tahun 2024 ini dari 4 ganda putri Indonesia, hanya Ana Tiwi yang bisa dibilang tidak bisa meraih gelar Super 300, di luar dari Apriani dan Fadia tentunya yang menjadi ganda putri top 10 dunia ya, ganda putri elit gitu. Nah, menurut Sobat Rich nih, dengan ketidakikutsertaan Putri KW dan juga Ana Tiwi, apakah mengurangi potensi Indonesia untuk meraih prestasi maksimal di Uber Cup kali ini? Nah, coba komen di bawah ya Sobat Rich ya. Nah, terus selain Ana Tiwi dan juga Putri KW, kita coba akan ulas ya bagaimana skuad yang dibawa Indonesia. Yang pertama ada Gregoria Mariska Tunjung, sang juara Kumamoto Master ya, Super 500, Super 300. Dan tentunya juga di tunggal kedua Indonesia ini yang dibawa adalah Esther Wardoyo. Secara peringkat sih sangat mepet dengan Putri KW sebenarnya. Dan andai kata Putri KW di bawah, sebenarnya bisa saja digunakan untuk bisa dibilang Esther tunggal kedua, kemudian Komang tunggal ketiga, atau bisa dibilang Putri KW tunggal kedua nggak apa-apa nih hilang skor, tapi misalnya Esther yang dibawa menjadi tunggal ketiga ini tentunya akan menjadi sebuah keuntungan untuk Indonesia ya, karena mental Esther tentunya sudah teruji juga gitu. Jadi sebenarnya sangat disayangkan sih dengan tidak dibawanya Putri KW. Tapi menurut kalian gimana nih Sobat Fit? Nah, terus kemudian tunggal ketiga Indonesia adalah Komang Ayu, dimana kemarin memperlihatkan seperti itu ya, bagaimana permainan impresif dia ketika melawan Ratchanok Intanon dengan bola-bola kejut dia, bola-bola kedut dia. Ini juga luar biasa sekali sih kemajuan dari Komang Ayu gitu. Dan semoga hasilnya juga akan menjadi motivasi untuk Komang sendiri ya nantinya di Uber Cup 2024 ini. Nah, kemudian di sektor ganda putri pertama ada Apriani Rahayu dan juga Siti Fadia Silva Ramadhanti. Nah, ini juga si Apriani ini sebenarnya mengalami cedera ya. Namun entah
sudah sembuh atau enggak, tapi dibawa di Uber Cup. Mungkin menjadi salah satu motivasi juga untuk adik-adiknya ya, bisa dibilang seperti itu, dengan kemampuan dan juga prestasi dia menjadi juara Olimpik ya. Nah, semoga saja juga ketika nanti turun cederanya tidak kambuh, ataupun bisa dibilang semoga sudah sembuh dari cederanya nih gitu. Nah, kemudian di sektor ganda putri kedua ini ada Lani dan Ripka ya. Lani dan Ripka ini sudah menjuarai Super 100, sudah menjuarai Super 300 juga gitu. Dan semoga dari juara-juara itu bisa memotivasi Lani Ripka untuk menghasilkan prestasi lagi dan menyumbang poin nantinya di Uber Cup ya. Dimana kita tahu Lani Ripka ini terakhir juga mengalahkan pasangan Malaysia yang juga kuat juga nih, Tina dan Perli ya. Jadi ini juga bisa menjadi kekuatan besar juga untuk tim Uber Indonesia. Dan berikutnya adalah pasangan muda Indonesia yang bisa dibilang baru netas dari World Junior Championship, ada Melissa dan juga Rose ya. Ini semoga juga bisa menghasilkan poin untuk Indonesia ketika nantinya diturunkan di Uber Cup 2024. Begitulah skuad Indonesia ya. Mungkin ada tambahan yaitu Ruzana. Ruzana ini juga bisa dibilang luar biasa juga prestasinya, progresnya juga ya, dimana dia pernah mengalahkan tunggal nomor 1 Malaysia yaitu Go Jin Wei ya. Jadi semoga tim-tim yang dibawa ini adalah tim-tim yang bisa memberikan kejutan-kejutan besar di Uber Cup nanti, dan juga tentunya membawa nama merah putih Indonesia untuk bisa menghasilkan prestasi yang sangat maksimal. Dan syukur-syukur ya, kita doakan menjadi juara di Uber Cup 2024. Itu dia skuad tim Indonesia di Uber Cup 2024. Selamat menjalani kegiatan-kegiatan hari ini dengan semangat, dan nantikan video-video kami berikutnya. Salam sehat Sobat Rich.